semuanya, aku Siva Diani dengan NIM 06031182380005 kelas Indralaya dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya. Tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah pembelajaran ekonomi digital yang diampu oleh dosen Bapak Deskoni SPD MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Video kali ini aku akan membahas seputar Genially. Apa itu Genially? Jadi, Genially ini berupa web yang berisikan media pembelajaran yang interaktif di dalamnya. Terdapat banyak fitur yang dapat digunakan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran Genially ini memberikan sumber daya konten pembelajaran yang sesuai dengan permintaan guru. Maka dari itu, beberapa konten yang terdapat Genially ini adalah yang pertama, presentasi. Presentasi ini merupakan konten yang ditawarkan oleh Genially, karena pada bagian presentasi ini terdapat elemen interaktifnya. Nah, yang kedua ada gambar interaktif. Media pembelajaran Genially dapat membuat gambar interaktif dengan waktu yang singkat. Gambar interaktif di dalam Genially ini bisa juga ditambahkan teks, audio, video, dan elemen lainnya dengan menyesuaikan metode pembelajaran peserta didik. Ya, video presentasi. Media Genially ini menawarkan pembuatan video presentasi dengan menggunakan animasi. Keempat, gamify. Konten dengan model game. Genially dapat membuat gamifikasi berupa game berbasis kuis yang dapat memberikan motivasi sekaligus umpan balik bagi peserta didik. Ada infografis. Genially menawarkan infografis interaktif dengan membuat materi mudah diingat dan mudah dipahami. Keenam, ada panduan. Media berbasis digital ini dapat membuat situs mikrointeraktif dan animasi katalog serta panduan lainnya. Menu utama yang ada dalam panduan Genially dapat membuat konten menjadi intuitif dengan tampilan visual dan menarik. Adapun fungsi Genially adalah sebagai alat yang membantu guru dan siswa dalam menciptakan pembelajaran yang kreatif, visual, interaktif, dan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar dan efektivitas dalam menyampaikan materi. Selain itu, Genially memiliki kelebihan. Yang pertama, Genially memiliki fitur game dan interaktif yang dapat menarik perhatian peserta didik, sehingga dapat membantu kegiatan belajar lebih menyenangkan dan tidak monoton. Kedua, mudah diakses dan mudah digunakan oleh guru, sehingga menjadikan solusi dalam pembelajaran yang lebih menarik. Yang ketiga, terdapat berbagai fitur seperti presentasi, infografis, dan materi interaktif lainnya yang dapat memudahkan guru dalam berkreasi, serta memberikan variasi dalam pelajaran. Keempat, fitur interaktif seperti tombol, hyperlink, serta animasi dapat membantu dalam meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Yang kelima, membantu guru dalam pembuatan soal dan evaluasi yang menarik perhatian peserta didik. Keenam, memiliki desain yang menarik, elemen interaktif, serta dapat menambahkan animasi menjadikan platform Genially efektif digunakan oleh guru menjaga minat belajar peserta didik. Walaupun Genially memiliki keunggulan yang banyak, namun juga terdapat kelemahan yang perlu diperhatikan. Fitur-fitur yang diberikan oleh Genially hanya tersedia dengan melakukan pembayaran, dan juga bahasa yang digunakan oleh Genially ini hanya tersedia bahasa Inggris dan Spanyol serta Prancis. Koneksi internet diperlukan untuk mengaksesnya, maka dari itu sinyal harus stabil dalam penggunaan Genially. Selain itu, setelah mengedit tidak tersimpan pada handphone atau perangkat device dan tidak bisa diakses melalui Microsoft Word ataupun Microsoft PowerPoint. Hanya bisa diakses melalui platform Genially saja. Selanjutnya, aku akan jelaskan bagaimana penggunaan dan penerapan dari Genially ini. Yang pertama ini kita harus masuk ke dalam Google Chrome terlebih dahulu. Nah, aku akan memakai akun Guru Cantik. Klik saja akun Guru Cantik. Setelah itu, kita ketik genially.com. Nah, akun ini belum pernah join, jadi hal yang pertama kita lakukan adalah menyetujui semua cookies-nya. Setelah itu, sign up. Nah, pilih sebagai education. Terus sign up with Google. Setelah itu pilih akun Google Guru Cantik. Nah, lanjutkan. Nah, oke. Ini ditanya ini, kamu akan sebagai apa sih dalam pendidikan ini? Pilih sebagai teacher atau guru. Setelah itu, nah pilih kelasnya. Kamu akan mengajar di kelas berapa? Kita sebagai SMA harus memilih berarti high school. Nah, setelah itu continue. Nah, masuk nih kita ke akun Guru Cantik pada Genially. Kita sudah masuk di akun Genially-nya. Nah, tampilan pertama ini ada home, terus di banyak konten, terus template, community, activity, brand kit. Nah, kalau untuk template, ini bisa menyesuaikan. Misalnya kamu mau membuat game dan challenge, kamu klik saja di sini. Ini ada pilihan pada Genially pertama, game and challenge, quizzes and survey, presentation, dancing scenarios, courses, infografis, digital publishing, videos. Nah, kalau misalnya kamu ingin membuat presentasi, kamu klik presentasi, nanti keluarnya template presentasi. Kalau kamu memilih game and challenge, kamu bisa gunakan game and challenge, nanti keluar template game and challenge. Misalnya pada bagian presentasi nih, kita akan menjelaskan materi pembelajaran tentang ketenagakerjaan pada kelas 11.
Nah, kamu klik saja materi pembelajaran apa yang sesuai template-nya. Misalnya ini. Terus use this template. Nah, setelah kita masuk template, kita sesuaikan saja nih apa yang mau kita masukkan. Ini kan kita ganti tulisannya menjadi ketenaga kerjaan. Tenaga kerjaan. Oke, kita sesuaikan. Terus di bawah sini kita buat materi kelas 11, ekonomi kelas 11. Setelah itu di sini kita masukkan tahun juga, tahun 2025. Nah, setelah itu kita bisa next. Nah, kita masukkan di sini pengertian. Pengertian kerjaan jadi apa? Nah, ini template-template yang tersedia pada Genially ini kita sesuaikan dan kita masukkan konten pembelajaran ekonomi ke dalam template ini. Nah, jadi template ini sudah aku sesuaikan sesuai dengan materi pembelajaran kelas 11 yaitu ketenagakerjaan. Pada slide pertama aku menampilkan judul besar yaitu ketenagakerjaan, terus ekonomi kelas 11 dan pada tahun 2025. Ini next, kita klik sini, terus ini ada pengertian dari ketenagakerjaan. Nah, setelah itu next lagi, ini ada jenis ketenagakerjaan. Ada tenaga kerja terdidik, terlatih, dan tidak terdidik dan tidak terlatih. Terus next, angkatan kerja. Setelah itu ada kesempatan kerja. Setelah itu ada sistem upah, dan terakhir adalah thanks. Sudah itu, kalau misalnya kita mau share ke peserta didik, kita tinggal klik share, terus bagi link, dan kita kasih anyone with the link. Terus kita nih confirm, terus tinggal copy link, public link, kita klik. Nah, ketika link sudah disalin, itu kita tinggal share ke peserta didik. Selanjutnya, kalau misalnya kita membuat gamifikasi atau game berbasis pembelajaran untuk umpan balik peserta didik, kita bisa klik Games and Challenge. Nah, setelah itu kita pilih template yang sesuai, yang menarik juga pastinya. Use this template. Nah, aku udah dapet nih template yang sesuai untuk umpan balik atau gamifikasi yang akan aku berikan kepada peserta didik. Jadi, kita memilih escape room. Nah, terus next, kita ganti judulnya jadi ketenagakerjaan. Setelah itu kita masukkan ini di question, diedit, terus kita masukkan soalnya nih di sini. Nah, setelah soalnya telah kita buat, ini soal, terus ini bawahnya ada jawabannya. Nanti bisa didik tinggal pilih apa yang kita tampilkan pada soal. Next, ini selanjutnya kita buat soal seterusnya. Nah, template untuk gamifikasi dan umpan balik untuk peserta didik ini telah selesai saya buat. Jadi yang pertama ini adalah judulnya. Jadi tinggal klik start, terus lanjut ini judul temanya tentang ketenagakerjaan. Setelah itu muncul 4 soal. Yang pertama ini membahas tentang ketenagakerjaan, terus yang kedua ini masih tentang jenis-jenis ketenagakerjaan, yang ketiga ini golongan angkatan kerja, usianya, dan yang keempat ini adalah permintaan. Nah, setelah itu well done, selesai. Nah, cara membaginya sama, melalui share, terus di link, ini anyone with the link-nya kita klik dulu, terus ini, oke, confirm. Setelah itu kita public link, nanti kita salin, kita share ke peserta didiknya. Jadi peserta didik tinggal masuk melalui link. Jadi selanjutnya adalah penerapan Genially pada peserta didik. Karena kan tadi guru setelah men-share link presentasi atau pembelajaran tentang ketenagakerjaan dan link umpan balik berupa gamifikasi, peserta didik ini tinggal klik link yang telah diberikan oleh guru. Nah, link pembelajarannya langsung keluar, bukan? Ini kita tinggal belajar sebagai peserta didik, kita pahami materi yang telah diberikan hingga selesai. Nah, setelah itu kita kembali ke WhatsApp lagi. Nah, selanjutnya kita tinggal klik umpan balik yang telah diberikan guru kita tadi. Nah, kita tinggal klik next. Ini ada ketenagakerjaan bagian bawah. Setelah itu ada pertanyaan. Kita tinggal pilih pertanyaannya mana. 2003. Next, ini seseorang yang terlatih atau terlatih. Setelah itu ini ada usia yang tergolong dalam angkatan kerja. Dan yang terakhir permintaan akan tenaga kerja. Ini adalah kesempatan kerja. Oke. Selesai. Manfaat yang diberikan Genially ini sangatlah beragam. Sebagai guru, Genially memberikan satu, kemudahan dalam penyampaian materi. Guru dapat menjelaskan konsep yang rumit melalui visual interaktif sehingga lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Kedua, meningkatkan kreativitas dalam pembelajaran. Guru dapat membuat berbagai media seperti kuis, game edukasi, infografis, dan presentasi yang menarik. 3. Menghemat waktu dan tenaga. Banyak template siap pakai sehingga guru tidak perlu merancang dari awal. 4. Meningkatkan keterlibatan siswa. Materi yang diberikan berupa interaktif sehingga mendorong siswa lebih aktif berpartisipasi. Nah, ada juga nih manfaat Genially sebagai siswa. Yang pertama, pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Animasi, video, dan game edukasi membuat proses belajar terasa lebih menyenangkan. Kedua, meningkatkan pemahaman konsep. Visual interaktif yang diberikan oleh Genially dapat membantu siswa memahami materi yang sulit dengan lebih jelas.
3. Meningkatkan motivasi belajar, di mana siswa lebih termotivasi karena pembelajaran terasa lebih bermain. 4. Mendorong belajar secara mandiri. Genially membuat siswa dapat mengakses materi kapan saja dan di mana saja, dan sehingga mengulang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Genially merupakan solusi inovatif yang mampu menghadirkan pengalaman belajar dan presentasi yang lebih interaktif, kreatif, dan menyenangkan. Genially membantu meningkatkan keterlibatan peserta didik serta memperjelas penyampaian informasi. Dalam konteks pendidikan, platform ini menjadikan materi yang kompleks lebih mudah dipahami dan lebih menarik untuk diikuti. Dengan demikian, penggunaan Genially bukan hanya sekedar tren digital, tetapi juga sebuah strategi efektif untuk menciptakan pembelajaran yang lebih berkualitas di era teknologi saat ini. Cukup menarik bukan Genially ini? Buruan cobain. Itu saja yang dapat aku sampaikan pada video kali ini. See you on the next video. Bye-bye!